Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilma Ainun Nafis, NIM 1950210036. Saya dari kelompok 5 yang bertugas penyimpulan materi dari kelompok 2 tema 2. Dari pemaparan pemakalah tentang tema prinsip-prinsip ekonomi Islam, bahwasannya yang di dalamnya ada A. Redaksi ayat-ayat dan hadis-hadis tentang prinsip ekonomi Islam, seperti Quran Surat Al-Luqman ayat 19 yang berbunyi Waqsid fi mastika waghdud min sautika innang karal answatika la sautul hamir, yang artinya, dan sesederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dan redaksi ayat dan hadis lainnya seperti yang ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 20, Quran Surat Al-An'am ayat 165, Quran Surat Asy-Syaff ayat 1-4. Selanjutnya ada hadis tentang prinsip dan etika dalam ekonomi seperti hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Jabir bin Abdullah. Hadis riwayatkan oleh Jabir bin Abdullah R.A. bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, Allah menganugerahi rahmat kepada seorang pembeli, penjual, dan hakim yang bersikap toleran. Selain hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Jabir bin Abdullah, ada juga hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu B. Kata kunci ayat dan hadis tersebut serta maknanya. Contohnya yaitu Quran Surat Al-Luqman ayat 19 yang berbunyi Waqdid fi masydika waghdud min sautika innang karal aswati la sautul hamir. Kuncinya yaitu pada ayat waqsid yang bermakna sederhana. Selain kata kunci dari Quran Surat Al-Luqman ayat 19, ada juga kata kunci dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 20 yang berkata kuncinya yaitu al-do'a yang bermakna kilat itu menerangi. Ada juga Quran Surat Al-An'am ayat 165 yang berkata kunci khalifal ardi yang bermakna jamak. Dan ada juga liyab laukum yang bermakna untuk menguji sekalian manusia berupa tuntutan atau pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Anggriyani, NIM 19502113, akan menyampaikan kesimpulan dari materi kelompok 2, yaitu tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dari pemaparan makalah tentang tema prinsip-prinsip ekonomi Islam yang membahas asbabun nuzul beserta korelasinya dengan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa Quran Surat Al-Luqman ayat 19 itu diturunkan sebagai salah satu nasihat Luqman untuk putranya agar berlaku sederhana, menghormati orang lain, dan tidak bermalas-malasan. Jika dikaitkan dengan ekonomi Islam, maka kata sederhana ini sejalan dengan prinsip ekonomi yang mengatur tentang kegiatan perekonomian Islam. Bahwasanya dalam perekonomian Islam harus menjunjung tinggi nilai ketentuan
keadilan, dan seimbang dalam melakukan kegiatan perekonomian. Lalu Quran Surat Al-Baqarah ayat 20 diturunkan sebagai perumpamaan bagi orang-orang munafik yang sewaktu-waktu bisa mendapat murka Allah atas perbuatannya. Lalu Quran Surat Al-An'am ayat 165 sebab diturunkannya yaitu berhubungan dengan ayat sebelumnya yang intinya menjelaskan bahwa setiap individu harus memiliki tanggung jawab masing-masing. Jadi setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan bisa dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Lalu yang terakhir Quran Surat Al-Asyaf ayat 1-4 diturunkan sebagai tuntunan amal yang diridhoi Allah untuk berkorban, mempertahankan agama, dan mengamalkannya. Seperti dalam kegiatan ekonomi, harus mempraktekkan sesuai ajaran syariah dan tidak melakukan ingkar pada janji. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Ainunikma, NIM 1950210030. Di sini saya dari kelompok 5 dan saya sebagai kelompok penyimpul materi akan menyimpulkan materi dari kelompok tema kedua ini. Kesimpulannya, dari pemaparan makalah tema kedua ini dapat disimpulkan bahwa prinsip ekonomi merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia. Karena dengan adanya prinsip ekonomi ini, masyarakat menjadi mengerti tentang ekonomi. Ada 6 macam prinsip ekonomi. Yang pertama, bekerja. Bekerja merupakan ibadah dan keniscayaan dalam kehidupan. Bekerja sendiri juga merupakan bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban, juga termasuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah bekerja. Jadi orang yang tidak bekerja itu dia telah memasuki gerbang kematian. Yang kedua, keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam Islam. Keadilan dibagi menjadi dua, yaitu keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Nah, yang pertama keadilan sosial. Artinya kita sebagai manusia ini memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa dan harta kekayaanmu, tetapi Allah hanya akan memandang atau menilai berdasarkan amal perbuatan yang telah kamu perbuat. Yang kedua, keadilan ekonomi. Maksudnya setiap individu ini akan mendapatkan haknya sesuai kontribusi mereka masing-masing. Yang ketiga, suka sama suka. Suka sama suka ini tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Untuk mewujudkan prinsip ini sangat diperlukan kejujuran yang kuat. Dalam bahasa sekarang itu sering disebut dengan transparansi atau keterbukaan. Nah, tanpa adanya keterbukaan ini akan sulit menjamin kejujuran. Yang keempat, pemberdayaan dan peningkatan. Pada prinsip ekonomi Islam ini mengupayakan agar pendistribusian harta kekayaan ini dilakukan secara proporsional. Proporsional ini maksudnya seimbang. Jadi yang kaya tidak semakin kaya, yang miskin tidak semakin miskin. Prinsip ini juga berupaya mencegah adanya praktik riba yang mana mengakibatkan terpuruknya masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Yang kelima, kepercayaan. Kepercayaan ini dapat digunakan instrumen jaminan. Tanpa adanya kepercayaan, kegiatan bisnis ini selalu akan dibayangi oleh rasa takut dan lebih parahnya lagi akan dilingkupi oleh prasangka buruk yang tidak menyenangkan atau yang tidak menguntungkan. Yang keenam, moralitas. Prinsip ini dibangun untuk membentengi kegiatan ekonomi dari keserakahan, supaya kegiatan ekonomi sesuai dengan aturan dan tidak membabi buta atau menghalalkan segala cara. Selanjutnya, manfaat dari ekonomi Islam, yaitu kita bisa menerapkan dan mengamalkan Islam ke dalam lembaga keuangan seperti bank, pegadaian, BMT. Selain itu, dengan mengamalkan ekonomi Islam ini, kita juga ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan pada usaha-usaha dan proyek yang halal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.